Di balik pengadaan senjata pengamanan demonstrasi, tersimpan sebuah cerita janggal. Biaya fantastis, tender misterius, dan hubungan mencurigakan antara perusahaan logistik dengan petinggi kepolisian. Total pengadaan ini selama 2 tahun, hampir 100 miliar rupiah. Tapi ini bukan hanya soal angka. Ada dugaan saham bodong, di mana nama orang biasa dicatut untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Namanya Tony. Sehari-hari dia bekerja sebagai supir angkutan online. Tapi namanya muncul sebagai pemegang saham di perusahaan besar yang memenangkan tender Polri lebih dari ratusan miliar. Bagaimana bisa? ICW mengungkap data pada tahun 2022, Polri. Saat dugaan markup tender pembelian gas air mata ini jadi sorotan publik pada 2023, Polri buru-buru mengeluarkan bantahan. Mereka bilang tender pengadaan itu sudah sesuai prosedur dan dilakukan secara transparan. Lalu isu itu kemudian menguap dan kembali muncul pada September 2024 saat ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan markup ini ke KPK. Bantahannya tetap sama. Tender dilakukan sesuai prosedur dan sesuai perundang-undangan. Tender ini memang terbuka. Kita bisa lihat proses tendernya di situs pengadaan LPSE Polri. Dan senjata inilah yang jadi sorotan dan dilaporkan ICW ke KPK. Ini adalah gambar senjata yang dijembreng Mabes Polri saat membantah dugaan markup ICW dalam video Kompas TV. Senjata ini adalah Pepper Projectile Launcher atau senjata cabai buatan Birna. Tender senjata ini dimenangkan PT Trimanunggal Daya Cipta. Dalam sebuah video, uji coba penggunaan senjata ini pernah dilakukan Polri dan jadi bagian promosi di situs PT TMDC. Polri menyebut pengeluaran anggaran negara untuk dapat senjata ini ialah 17,46 miliar rupiah atau setara 9,4 juta rupiah per unit. Padahal harga aslinya 479 US dollar atau 6,9 juta rupiah. Merujuk dokumen dari Sirup Polri 2022 saat tender dilakukan, total pemesanan senjata itu 1.857 pucuk dengan total tender hampir 50 miliar. Jika dihitung, maka harga yang seharusnya dikeluarkan Polri adalah ini. Merujuk pada Sirup Polri 2023, jumlah barang yang dipesan sebanyak 1.564 buah. Dengan komponen dan hitungan yang nyaris mirip, maka didapatilah angka ini. Angka itu belum memasukkan komponen biaya lain, misal administrasi sebesar 5%, ongkos kirim sebesar 5%, dan keuntungan sebesar 10%. Maka harga yang akan muncul adalah ini. Tetap lebih murah ketimbang dengan pagu tender yang dikeluarkan Polri. Temuan ini selaras dengan dugaan markup yang dilaporkan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK. Mereka menduga ada kemahalan dalam 2 tender pengadaan Pepper Projectile Launcher yang dilakukan Polri pada 2022 dan 2023. 3 dugaan. Yang pertama dugaan tadi mengarah kepada merek tertentu. Yang kedua markup. Yang ketiga sebenarnya dugaannya adalah pemenang tender diduga anggota atau memiliki relasi dengan anggota kepolisian. Karena dari Google Street View yang kami dapatkan, ketika kami meneliti tempat atau alamat pemenang tender, di situ ada mobil berplat polisi. 26 miliar 452 712 341. Pemenang tendernya yang sama gitu. Iya, sama. PT TMDC. 2 pengadaan dimenangkan PT Trimanunggal Daya Cipta atau TMDC. Sekilas tidak ada yang aneh, sebab banyak juga perusahaan lain ikut proses bidding. Perusahaan ini memang bukan pemain baru dalam tender pengadaan di Polri. Setidaknya, informasi soal tender itu bisa diidentifikasi dari foto dan video yang dipampang di laman perusahaan. Mereka misalnya pernah memenangkan pengadaan motor trail, mobil double kabin hingga perisai keamanan. Data LPSE Polri yang kami kumpulkan mencatat setidaknya ada 14 tender lainnya yang dimenangkan oleh PT TMDC dengan total lebih dari 1,5 triliun. Dari sekian banyak tender, 2 terakhir baru muncul setelah PT TMDC mengubah spesifikasi di akta perusahaan. Kamu bisa lihat pengubahan itu terjadi pada 2021 dengan kode 25200 untuk industri senjata dan amunisi. Jika merujuk pada tanggal pembuatan tender, pengubahan akta itu dilakukan 4 bulan sebelum tender Pepper Projectile Launcher dibuat Polri. Temuan menarik lainnya adalah soal jenis senjata yang diperdagangkan. Jika merujuk pada merek Birna untuk jenis senjata Pepper Projectile Launcher, maka perusahaan di Indonesia yang menyediakan hanyalah PT TMDC. Padahal jika merujuk pada jenis senjata yang sama,
Ada merek lain yang juga jauh lebih murah dan dipasarkan di Indonesia. Lalu, mengapa Polri memilih merek Birna lewat PT TMDC? Jika dirunut lebih jauh, PT TMDC adalah rekanan Mabes Polri yang sering mendapat tender dari dekade 90-an. Saat kami mengunjungi rumah dan kantor mereka di Jakarta Utara, tetangga sekitar mengamini dari dulu mereka sering dapat tender konveksi seragam dari polisi. Pemilik PT TMDC adalah Suwito Latifah. Saking dekatnya ia dengan polisi, dari citraan Google Street Views terungkap sering kepergok mobil berplat polisi mangkal di rumah dan kantornya. Beberapa tetangga mengatakan ia memang sering memakai plat bermobil polisi. Suwito memiliki anak bernama Stephen Suwito. Sosok ini kini jadi penerus jejaring relasinya di Polri. Nama Stephen sempat muncul dalam Wikileaks. Data email bocor pada 2014 mencatat ia pernah mau jadi pengekspor alat retas milik perusahaan Italia bernama Hacking Team. Nama Stephen juga sempat muncul di dokumen pengadilan. Ia sempat digugat perdata oleh Harijanto Latifah, adik Suwito Latifah. Stephen digugat bersama dengan Irjen Purnawirawan Heru Susanto oleh pamannya. Heru adalah jenderal purnawirawan polisi yang pernah menjabat sebagai Kepala Aslok Mabes Polri pada tahun 2006. Yang menarik adalah keberadaan saham bodong di PT TMDC. Saham bodong merujuk pada saham yang terdaftar atas nama individu yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kepemilikan tersebut. Dalam kasus ini, nama seseorang digunakan tanpa sepengetahuannya untuk menciptakan kesan kepemilikan yang sah. Padahal orang tersebut tidak memiliki hubungan nyata dengan perusahaan. Pencatutan nama dilakukan untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya. Data Kemenkumham menyebut 10% saham PT TMDC saat ini dimiliki oleh seseorang bernama Tony. Data AHU tak menjelaskan rinci nama panjangnya. Penelusuran kami menemukan sosok ini merujuk pada Tony Susanto, seseorang yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi online. Kami sempat mendatangi kediamannya dan ia meyakini betul bahwa namanya dicatut secara ilegal oleh PT TMDC. Saya nggak tahu. Oke Pak. Ada juga yang datang pinjam uang pinjam tapi semua punya saya. Saya tidak pernah terlibat. Saya tidak. Berarti Bapak namanya dicatut ya? Saya nggak tahu nggak ngerti karena saya selalu saya asli sama driver, dicek. Iya saya tahu Bapak driver. Oke. Betul lupa. Saya pun ada komunitasnya juga pun dikasih oleh driver ini sudah. Iya betul. Dia sehari Bapak. Saya nggak tahu apa-apa. Bapak langsung Bapak itu bilang masa saya nggak tahu Pak. Tapi NIK-nya betul kan punya Bapak semua ya? NIK alamat dicatut Bapak. Pokoknya nama saya selalu ke kantor ke antara orang. Berarti ini sorry, Bapak namanya berarti dicatut. Dicatut ya, dicatut Ya mungkin lah, mungkin saya nggak tahu lah Pak. Oke Pak. Bapak dicatut. Pengadaan senjata oleh Polri menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan dugaan korupsi. Anggaran yang besar dan tanpa ada penjelasan yang jelas semakin menguatkan dugaan itu. Kecurigaan inilah yang menguatkan tidak adanya kompetensi dan menimbulkan kecurigaan praktik kolusi.